Halo sahabat semua, pernahkah terlintas di pikiran sahabat tentang berapa nilai uang selama masa reformasi yang dikorupsi? Tentu jawabannya sangat banyak. Namun menurut data lembaga internasional, uang yang berhasil digondol oleh pejabat selama hampir 30 tahun ini adalah 11.000 triliun rupiah. Dan yang terbanyak adalah di era siapa? Ayo tebak. Oke, sahabat sendirilah yang bisa menjawab. Adapun narasi kali ini adalah kita hendak mengurai kalau Indonesia tidak ada korupsi. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Pertama, jalanan dan rel kereta api itu bisa 3 kali lebih panjang dari jumlah yang ada pada saat ini. Dengan total yang beroperasi mencapai 2.893 km tersebar di beberapa pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Tentunya kalau tidak ada korupsi, jalan tol yang dibangun bisa lebih dari 10.000 km. Kedua, jalan non-tol atau jalan nasional itu 47 ribuan kilometer, jalan provinsi sekitar 55 ribuan kilometer, jalan kabupaten sekitar 427 ribuan kilometer. Nah, kalau di total sekitar 527.700 kilometer. Kalau tidak dikorupsi, maka panjang jalannya bisa mencapai 1 juta kilometer. Bayangkan, 2 kali lebih panjang loh sobat. Ketiga, panjang rel kereta api di Indonesia itu 6.880-an kilometer. Jika tidak ada korupsi, maka panjangnya bisa tembus sampai 20 ribuan kilometer untuk mengelilingi seluruh Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan pulau besar lainnya di Indonesia. Lebih lanjut, rumah sakit yang sekarang ini jumlahnya 3.155 unit pasti akan menjadi lebih dari 10.000 unit dengan berbagai tipe serta sebaran tepat di seluruh Indonesia. Pastinya tidak akan impor obat-obatan, tidak alat kesehatan, maupun impor pangan. Pastinya kita sudah punya pesawat terbang ciptaan sendiri untuk menerbangkan penduduk dan barang antar pulau jauh lebih murah. Punya ribuan cold storage untuk nelayan. Nelayan itu sudah punya motor tempel bertenaga matahari yang hybrid dikombinasi dengan bensin dan solar. Pastinya Indonesia tidak kekurangan 32 juta rumah layak untuk penduduknya. Tidak akan ada yang yakin putus sekolah atau tidak sekolah. Karena semua pendidikan gratis serta tidak ada lagi keluhan seperti tidak ada bangku di sekolah SMP, tidak ada bangku di SMA, tidak bisa masuk kampus, juga tidak ada lagi keluhan guru honorer yang tidak dibayar. Karena semua terbayar dan jumlah guru bermutu 3 kali lipat dari jumlah saat ini. Guru pun sejahtera. Indonesia bukan impor senjata dan perlengkapan militer, namun Indonesia sudah ekspor senjata dan aktif dalam perdamaian dunia karena kita adalah negara superpower. Indonesia sudah punya mobil listrik mendahului Tesla, bukan justru dilarang karena tidak lulus uji emisi seperti yang dulu terjadi di zaman Pak Dahlan Iskan yang dimatikan oleh kebodohan pejabatnya. Beralih ke bidang pertanian, Indonesia sudah mempunyai pabrik pupuk yang tidak ada unsur impornya sama sekali. Karena itu jadi murah, bahkan menjadi negara pangan atau the leading food country in the world. Pada bidang pendidikan, yang sarjana S1 bukan hanya 4,3% seperti saat ini, namun 30% penduduknya bisa bergelar S1, S2-nya ada 20%, S3-nya 5%, dan Indonesia sudah mengekspor orang pintarnya untuk menjajah ke perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sebagai eksekutif tertingginya. Kota-kota baru seperti IKN dibangun bukan hanya kota di Kalimantan Timur itu saja, namun kota itu dibangun untuk khusus di bidang-bidang tertentu seperti di Batam dibangun gerbang maritim Nusantara, di Halmahera dibangun kota tambang dan hilirisasi mineral, di Merauke dibangun kota pangan dunia, dan ada 10 kota lain 100 kali lebih besar dan lebih bagus dari IKN dan berfungsi karena murah dan spesial pajak untuk tinggal di sana. Dimana pastinya kita tahu Indonesia tanpa korupsi, semua ini bisa terjadi karena sejauh ini kita tahu korupsi di Indonesia telah meningkatkan biaya lebih dari 100% atas ongkos-ongkos atau biaya-biaya pembangunan proyek-proyek tersebut. Kalau dikalikan 30 tahun, terakhir kalikan jumlah proyek dan besarnya dana, maka angka 11.000 triliun itu lebih dari yang sudah dikorupsi. Pada infrastruktur yang lain misalnya kita bisa melakukan pembangunan di sekitaran Pulau Seribu di Teluk Jakarta untuk mengatasi abrasi dan penurunan permukaan laut utara Jawa.
Lalu membangun bendungan dan pulau-pulau buatan, mulai dari Banten, Serang, sampai Gresik, di mana wilayah Teluk Jakarta disiapkan 5.000 hektar untuk dijadikan pusat pemerintahan yang baru. Wilayah khusus pemerintahan semacam Putrajaya Malaysia lah ya. Dan daftar ini pun terus berkepanjangan, karena kita punya duit 11.000 triliun, ada di kantong saya. Jadi buat sahabat semua, coba teruskan daftar pembangunan dan apa yang Indonesia bisa miliki kalau Indonesia tumbuh tanpa korupsi.